wearing Herbie's colors. Little car takes first. Film diawali dengan diceritakannya sebuah mobil tua berjenis VW Beetle tahun 1963 yang kala itu berjaya pada eranya, merajai semua ajang balapan dan sangat diidolakan oleh banyak orang. Tapi kemudian mobil itu mengalami keterpurukan dan akhirnya karirnya selesai. Scene berpindah beberapa puluh tahun kemudian, terlihat seorang gadis cantik amburadul bernama Margaret dan biasa dipanggil Maggie yang baru aja lulus kuliah dan direncanakan untuk bekerja di kantor ESPN di kota New York, Amerika. Di hari itu ayahnya yang kita panggil aja dia Engkus Piton mengajak Maggie untuk melihat kakaknya yang bernama Ray latihan di lintasan NASCAR, walaupun terlihat Ray selalu bermasalah dalam balapannya. Come on, Ray. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah setelah sekian lama berpisah saat kuliah dulu. Mereka sangat menikmati waktu bersama karena Maggie hanya punya waktu 1 bulan sebelum dia pergi untuk bekerja di kota New York. Yeah, I sure did. Now you, Gramps. Di tempat lain terlihat sebuah truk mengangkut mobil rongsokan ke sebuah tempat pengolahan besi bekas. Dan siapa sangka, mobil itu adalah VW Beetle legendaris yang dulu berjaya dan mobil itu bernama Herbie, yang saat ini kondisinya sangat terlantar dan dijual ke pengepul rongsokan bernama Crazy Dave. Pegawainya udah ngasih tahu kalau mobil itu sensitif, apalagi kalau sampai dikata-katain pasti seolah-olah dia ngambek. Wow. Oh, wow! What is... Indianapolis 500. Dan saat Herbie melihat kesempatan untuk kabur, dia sempat berusaha melarikan diri saat tahu bahwa dirinya akan dilebur. Tapi ternyata bannya malah bocor. I gotta go. Hey, hey! Kembali ke rumah Maggie yang saat itu ayahnya mengajaknya ke sebuah tempat untuk membelikannya sebuah mobil. Hitung-hitung hadiah kelulusannya gitu. Walaupun ya ayahnya membelikannya mobil bekas semi rongsokan gitu. Ternyata mereka pergi ke tempat Crazy Dave dan disuruh memilih mobil yang dia inginkan. Walaupun sebetulnya Maggie sangat terobsesi untuk menjadi pembalap NASCAR seperti kakaknya, tapi ayahnya nggak pernah mengizinkan. Happy graduation, Magpie. You know you don't want me chauffeuring you around for a month. Herbie sangat berharap Maggie memilihnya, namun ternyata pilihan Maggie jatuh kepada sebuah mobil Nissan. Dan saat Herbie akan diangkat untuk dihancurkan, tiba-tiba... I can get you a deal. Hey, Maggie, what about this guy? These are great, man. Something special about that car, you know? I'll give you 50 for the bug. Sorry, no can do. 75. Oh, sold. Right. Singkat cerita, Maggie terpaksa memilih mobil VW Beetle jelek itu karena emang gak ada pilihan mobil lain yang kondisinya lebih baik. Dengan harga $75, akhirnya di hari itu Maggie punya mobil, tapi saat dia akan mengendarainya... What are you doing? Mobil itu berjalan dengan sendirinya sehingga membuat Maggie ketakutan. Dan seperti yang udah direncanakan, mobil itu menuju ke sebuah bengkel yang kebetulan pemiliknya adalah teman Maggie yang bernama Kevin. Maggie ngerasa ada yang aneh dengan mobil itu hingga dia berniat mengembalikannya kepada Crazy Dave. Tapi saat mau berangkat, Kevin menawarkan diri untuk memperbaiki Herbie agar bisa kembali prima. Kemudian Kevin mengajak Maggie jalan-jalan dengan mobil itu agar dia bisa tahu part apa aja yang harus diganti. Tapi saat di jalan, Herbie membawa mereka ke sebuah tempat yang ternyata adalah sebuah pameran otomotif. Di sana Maggie bertemu dengan teman-temannya yang terus mengejek mobil itu. Walaupun Maggie saat itu nggak mengakui bahwa mobil jelek itu adalah miliknya. Di sana juga terlihat seorang pembalap NASCAR terkenal yang saat ini jadi top talent di Amerika bernama Trip Murphy. Hingga saat Maggie udah ngerasa jengkel oleh tingkah laku Herbie yang bikin malu, tiba-tiba Herbie mengencinginya dengan oli dan mengharuskannya ganti baju. Kebetulan Kevin menemukan sebuah wear pack lengkap dengan helm di bagasi mobil itu. Dan tiba-tiba... All you gotta do is ask.
Masalah mulai datang saat Herbie ngeliat Trip si pembalap NASCAR itu bertingkah sombong dan menyepelekan mereka. Hingga saat mereka akan pergi dari tempat itu secara mengejutkan. Oh my God! Herbie seakan sengaja menggores bodi mobil GTO milik Trip yang mewah itu. Dan Herbie mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu bisa balapan dengan pembalap sombong itu. Dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Herbie terlihat sangat bersemangat balapan melawan sedan mewah dengan mesin yang edun itu. Walaupun Maggie terlihat bingung harus berbuat apa, tapi setelah bisa adaptasi ternyata dia mampu mengendalikan Herbie dengan sangat baik. Dan akhirnya mereka memenangkan balapan itu. Wow! Kevin seakan gak percaya apa yang dia lihat. VW jadul itu bisa mengalahkan sedan mentereng yang mahal. Dan keesokan harinya ayah Maggie yang tahu soal kejadian tadi dari video rekaman balapan tersebut yang jadi viral saat itu. Tentunya dia marah sama Maggie karena dia gak ingin putri satu-satunya terjun ke dunia balap dengan resiko yang sangat tinggi. Spontan Maggie berbohong pada ayahnya dan bilang orang yang mengemudikan mobilnya dalam balapan itu bukanlah dia, melainkan temannya yang bernama Max. It was Kevin's friend Max. Sorry. Sorry too. Di saat itu pula Maggie harus mengetahui fakta bahwa saat ini sponsor-sponsor yang mendukung kakaknya di balapan NASCAR mulai saling mengundurkan diri karena performa Ray yang emang gak memuaskan. Dari sana pula Sally, salah satu sponsor, memberitahu bahwa sponsor Bass Pro telah mengeluarkannya. Maggie tahu saat ini ayahnya bekerja banting tulang sendirian untuk menghidupi keluarganya. Dan dengan situasi sekarang ini, ayahnya bingung dari mana dia bisa menutupi semua biaya hidup mereka. Terlebih saat ini Maggie masih nganggur dan jadi beban keluarga. Di tempat lain di markas tim Trip Murphy, dia masih penasaran dan pengen banget mengulang balapan dengan VW Beetle itu. Hingga kemudian berinisiatif untuk mengadakan event balapan resmi dengan hadiah $10.000 untuk siapapun pemenangnya. Berharap Maggie tertarik untuk bisa ikutan. Keesokan harinya di bengkel Kevin terlihat Maggie yang sangat kebingungan akan situasi sulit yang terjadi pada keluarganya. Herbie seakan mengerti perasaan majikannya. Dan saat dia melihat berita di koran tentang event balapan itu, tiba-tiba And I need some cash for my apartment. Those are the classifieds. Maggie dan Kevin sepakat untuk mengikuti balapan dengan hadiah yang cukup besar itu, agar Maggie bisa membantu keuangan keluarganya dan bisa memperbaiki bengkel milik Kevin jika mereka menang. Dan singkat cerita, mereka pun memperbaiki Herbie dan datang ke lokasi tempat balapan diadakan. Maggie mendaftarkan diri dengan menggunakan nama samaran sebagai Max, dan Trip yang melihat hal itu merasa senang banget karena strateginya untuk bisa membalas kekalahannya bisa terwujud. Dari jumlah 200 peserta, akhirnya singkat cerita Maggie bersama Herbie mampu lolos ke peringkat pertama dan berhak masuk ke babak final untuk melawan Trip. Today's winner goes up against Trip Murphy. Questions abound. Who is Max? Where did he come from? What's with Di malam harinya, Trip bersama timnya yang terus berusaha mencari informasi tentang mobil itu akhirnya bisa tahu bahwa sebetulnya sosok Max itu adalah Maggie. Hingga di malam itu pula, dia merencanakan sesuatu kepada Maggie. Dia yang tahu bahwa Maggie adalah keturunan keluarga pembalap dan sangat terobsesi menjadi pembalap NASCAR. Saat itu dia berusaha merayunya untuk mencoba mobil NASCAR-nya yang edun itu. Tapi saat Maggie pergi mencoba mobilnya, Trip berusaha mencari tahu rahasia yang ada di mesin si Herbie, walaupun tetap aja gagal.
Karena rasa penasarannya, kemudian dia bernegosiasi dengan Maggie untuk menaikkan taruhan dalam balapan mereka besok, yaitu mempertaruhkan mobil masing-masing. Dan Maggie yang emang kepengen banget memiliki mobil NASCAR itu akhirnya bersedia mempertaruhkan Herbie jika dia kalah. Tapi dari sana pula, Herbie terlihat marah dan sakit hati kepada Maggie. Keesokan harinya tanpa diduga ternyata saudara Maggie yang bernama Karisma telah pulang dari liburannya di kota Paris. Dan Maggie yang bingung karena dia mengajak main bareng terpaksa ngasih tahu bahwa hari ini dia akan menonton Max idolanya balapan di daerah gurun. Dan ternyata Karisma datang ke tempat balapan itu bareng ayahnya Maggie yang emang sama-sama penasaran banget sama sosok Max dengan mobil VW-nya. Kemudian singkat cerita, balapan itu pun akan segera dimulai. Mereka langsung gaspol di medan gurun itu, walaupun Herbie terlihat nggak semangat dan menyebabkan performanya nggak maksimal. Karena mungkin dia masih sakit hati sama Maggie yang mempertaruhkannya demi mendapatkan mobil NASCAR itu. Tapi Maggie tetap berusaha memacu Herbie hingga sempat menyusul trip. Tapi saat akan memasuki garis finish, That's it, Herbie. Herbie mendadak berhenti di depan garis finish dan membiarkan musuhnya memenangkan balapan. Maggie terlihat kesal dan marah, terlebih saat dia terpaksa harus mengakui bahwa selama ini berpura-pura menjadi sosok Max. Dari sana pula Kevin kecewa dan marah kepada Maggie karena tanpa sepengetahuannya dia telah mempertaruhkan mobil itu. Hingga saat itu Herbie dibawa oleh Trip dan timnya. Situasi semakin kacau saat ayah Maggie juga kecewa dan marah kepadanya karena selama ini Maggie telah berbohong. I thought I taught you the value of honesty. Guess I was wrong. Dad, wait! I'm through listening, Maggie. Sesampainya di rumah, Maggie curhat kepada Karisma tentang semua hal yang sebetulnya dia alami selama ini, termasuk soal mobil ajaib itu yang emang sangat istimewa baginya, walaupun sekarang udah menjadi milik orang lain. Tapi karena support Karisma pula, saat itu Maggie langsung menemui Trip untuk kembali menebus mobilnya. Walaupun saat itu dia terlambat karena mobilnya akan dijadikan tumbal dalam ajang pertunjukan gladiator mobil, Maggie dan Karisma langsung menuju ke tempat itu. Dan benar aja, Herbie saat itu betul-betul di ujung maut. Maggie berusaha melobi pemilik pertunjukan agar dia bisa menebus mobilnya kembali, tapi ditolak dan malah memberi tantangan, yaitu jika dia bisa mengeluarkan mobil itu dan mengalahkan mobil-mobil yang lain, maka dia akan memberikannya secara cuma-cuma. Maggie nggak habis akal, dia masuk ke arena itu dan bisa lolos dari hadangan petugas. Dan Herbie yang udah putus asa karena harus menghadapi monster truck itu seakan langsung kembali bersemangat saat melihat majikannya datang. Dan kemudian... That's it! Come on, Herbie! You can do it! Anak buah Trip yang bernama Crash itu langsung dilontarkan oleh Herbie. Kemudian mereka berusaha keluar dari arena gladiator itu. Hingga akhirnya... Maggie berhasil menyelamatkan Herbie dan membawanya ke bengkel milik Kevin walaupun dengan kondisi rusak parah. Dan Kevin saat itu nggak sanggup lagi memperbaikinya karena dia masih punya banyak hutang kepada supplier spare part-nya. Di tempat lain, Ray bersama ayahnya yang saat itu hanya punya kesempatan terakhir dalam dunia balapan NASCAR. Di siang itu semuanya ikut melihat Ray mengikuti babak kualifikasi. Karena jika dia nggak bisa lolos, maka karirnya akan berakhir. Tapi dengan kerja keras, akhirnya Ray bisa lolos dalam kualifikasi itu dan berhak mengikuti balapan utama di ajang balapan NASCAR di sirkuit California Speedway. Walaupun tiba-tiba... Ray mengalami kecelakaan hingga membuatnya nggak bisa mengikuti balapan karena ada gangguan di matanya. Harapan hanya ada kepada Maggie untuk menjadi pembalap cadangan dalam timnya, walaupun ayahnya nggak setuju dan melarangnya dengan keras. Let Maggie race. Fine. All we need is another driver, right? And we still got a shot. No, that's not gonna happen.
Tapi keesokan harinya saat Kevin dan Maggie frustasi dengan kondisi Herbie yang saat itu nggak bisa mereka perbaiki, tiba-tiba Ray bersama timnya datang ke bengkel itu dan menyuruh Maggie untuk menggantikan posisinya besok dalam balapan NASCAR. Akhirnya saat itu Maggie memutuskan untuk menggunakan Herbie dan dijadikan mobil utama dalam balapan NASCAR itu. Walaupun rusak parah, tapi Ray menyuruh semua timnya untuk memperbaiki Herbie agar bisa digunakan esok hari. Singkat cerita, Herbie di makeover menjadi mobil NASCAR dengan segala spare part dan tampilannya. Wow, pagi itu mereka tiba di sirkuit dan mempersiapkan segalanya demi balapan penting itu. Dan Tripp yang mengetahui mobil VW itu masih ada merasa kaget dan was-was karena dia tahu mobil itu akan menjadi saingan terberatnya saat ini. Kemudian setelah semuanya siap, akhirnya balapan pun akan segera dimulai. Maggie ngerasa excited banget saat itu karena bisa mengikuti balapan yang menjadi obsesinya selama ini. Walaupun dia agak kecewa karena ayahnya saat itu nggak bisa menyaksikan dan mendukung aksinya. Warming up lap udah dilakukan dan saat itu pula balapan Edun itu pun dimulai. Tripp di urutan terdepan ketika start dan Maggie di posisi paling belakang. Maggie mulai mencoba men-take over lawan di depannya satu persatu walaupun emang gak mudah. Whoa, those guys are fast. Herbie's starting to gain some ground. Let's go get Dale. Hingga ayahnya Maggie yang melihat balapan itu di TV bergegas untuk pergi ke sirkuit agar bisa menontonnya secara langsung. Saat Maggie terus berusaha menyusul lawan-lawannya dengan segala kemampuan dan kekuatan Herbie, tiba-tiba di tengah balapan Herbie mengalami kebocoran oli, hingga semua tim dibuat bingung. Looks like the 53 is leaking oil on the track. Tapi Sally yang juga punya mobil VW warna kuning tahun muda segera menyuruh tim untuk mengambil spare part demi bisa memperbaiki kerusakan Herbie. Kemudian Maggie langsung masuk ke pit stop, tapi ternyata spare part itu terpasang gak sempurna karena emang gak cocok gitu. Not a perfect Maggie terus berjuang demi bisa berada di garis depan dan bisa menyusul Tripp yang saat ini di posisi pertama. Tapi saat akan gaspol memperebutkan posisi pertama, tiba-tiba Tripp melakukan kecurangan dengan cara yang sangat berbahaya. Murphy slams into the side of Peyton. Hingga saat kesekian kalinya Tripp melakukan sabotase kepada Maggie. Tiba-tiba Tripp mengalami kecelakaan sampai akhirnya mobilnya terbalik. Dan kemudian Okay. Trouble in turn 4. Herbie. Herbie's on the fence. akhirnya Maggie dan Herbie menjadi juara dalam balapan NASCAR paling bergengsi saat itu. Dia telah berhasil menggapai cita-citanya, sekaligus membantu keluarganya keluar dari keterpurukan. Dan singkat cerita, ayahnya sekarang mendukung karirnya dalam dunia balap. Tapi tiba-tiba, tamat. Cukup seru dan menghibur juga sih. Film ini bikin kita nostalgia gitu. BTW pengen tahu nih umur berapa sih kalian pas dulu film ini rilis? Coba deh diketik di kolom komentar, oke?